Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru. Selamat datang di video kali ini. Kita akan membuat dan memodifikasi modul ajar. Sebelum membuat modul ajar, pada materi kali ini kita mencari tahu dulu apa itu modul ajar beserta komponen yang ada di dalamnya. Bu Yani sudah membuat RPP? Saya pakai RPP dari internet. Minggu depan pengawas sekolah datang. Jadi aman. Apa saya ikut cara Bu Yani ya? Iya, Pak. Mudah, aman pula dari teguran dan sanksi. Kepala sekolah juga pasti senang. Iya sih Bu, tapi bagaimana ya dengan murid? Saya merasa bersalah karena tidak berdasarkan kebutuhan mereka. Kenapa harus capek membuat RPP sendiri, Pak? Toh nanti kita mengajar pakai buku teks saja. Tidak apa-apa, Pak. Murid juga tidak akan tahu, kan? Merencanakan pembelajaran itu kan gak bisa asal, Bu. Harus disesuaikan dengan kebutuhan murid, latar belakang, tempat tinggal, juga kemampuannya. Itu sangat penting dan akan berdampak ke murid, Bu. Bikin susah diri sendiri. Terserah Pak Tenggu saja. Namanya juga guru, Bu Yani. Semua yang kita lakukan demi kepentingan murid. Ibu dan Bapak Guru, tadi percakapan Pak Tengku menekankan bahwa membuat RPP sesuai kebutuhan murid itu penting. Sementara Ibu Yani ingin aman dengan cara praktis menghindari teguran kepala sekolah dan pengawas. Nah, apa pendapat Ibu dan Bapak Guru tentang rencana pelaksanaan pembelajaran? Lalu apa kaitannya dengan materi modul ajar ini? Mari kita simak penjelasan berikut. Modul ajar merupakan salah satu perangkat ajar sama seperti RPP atau lesson plan yang memuat rencana pembelajaran di kelas. Namun, modul ajar memiliki komponen yang lebih lengkap dibanding RPP. Apa saja komponen modul ajar? Yuk, kita lihat bersama. Mari kita lihat contoh modul ajar IPS fase B. Berikut ini disusun untuk satu unit materi atau 5 kali pertemuan. Jumlah jam pertemuan dalam MA tentunya akan menyesuaikan dengan alokasi waktu dan CP yang kita buat saat menyusun ATP. Terdapat beberapa komponen dalam modul ajar. Pertama, fase capaian pembelajaran atau CP. Yang kedua, jumlah jam pembelajaran atau JP. Bagian ini disesuaikan dengan alokasi yang sudah kita tentukan di awal. Yang ketiga, modul atau model belajar yang kita gunakan, apakah itu luring atau daring atau campuran. Empat, tujuan pembelajaran yang sudah kita tentukan saat menurunkan capaian pembelajaran menjadi alur tujuan pembelajaran. Di contoh ini terdapat 3 TP dimensi Pancasila, yakni dimensi profil pelajar Pancasila, mana yang dapat dipenuhi dengan pembelajaran pada modul ajar ini. Yang kelima, pengetahuan atau keterampilan prasyarat yang perlu dimiliki murid sebelum mempelajari topik tertentu. Kompetensi awal merupakan ukuran seberapa dalam modul ajar ini dirancang. Selanjutnya, komponen-komponen detail pertemuan, yaitu bahan ajar, materi apa yang akan diajarkan di pertemuan pertama, dan jika ada bahan ajar lain yang dapat dilampir. Selanjutnya, pertanyaan pemantik, yakni pertanyaan yang mendorong murid untuk menyelami makna dan manfaat materi pembelajaran bagi kehidupannya. Selanjutnya, indikator keberhasilan dari tujuan pembelajaran yang berisi rencana asesmen di setiap pertemuan, serta sarana dan prasarana atau pendukung pembelajaran seperti sumber belajar, media lembar asesmen, dan lain-lain beragam jenis pendukung pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan murid. Rincian kegiatan terdapat juga lampiran yang termuat dalam modul ajar yang diisi dengan lembar aktivitas, rubrik penilaian, bahan ajar lainnya,
atau media pendukung tambahan yang sekiranya dibutuhkan untuk keperluan mengajar. Lalu berikutnya sama berisi detail komponen tiap pertemuan. Ibu dan Bapak Guru, seperti itulah kira-kira contoh komponen-komponen yang ada pada modul ajar. Namun, sekali lagi, ini bukanlah sebuah keharusan karena bisa disederhanakan atau ditambahkan sesuai kebutuhan kita sebagai guru. Kita diberikan kemerdekaan untuk menggunakan modul ajar yang sudah tersedia, memodifikasi modul ajar sesuai karakteristik dan kebutuhan murid dan lingkungan. Kita juga disuruh atau dianjurkan untuk menyusun sendiri modul ajar sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan murid dan lingkungannya. Pada prinsipnya, modul ajar yang digunakan harus memenuhi 4 kriteria sebagai berikut. Yang pertama, pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Yang kedua, menumbuhkan minat untuk belajar, yaitu melibatkan murid berkaitan dengan pengalaman atau pengetahuan sebelumnya, serta menyesuaikan capaian belajarnya. Yang ketiga, menyesuaikan konteks diri dan lingkungan murid. Yang keempat, keterkaitan antara alur pembelajaran dengan fase belajar murid. Menurut Ibu dan Bapak Guru, modul ajar di kelas 4 tadi sudah memenuhi 4 kriteria ini belum? Ya, ternyata ada strategi untuk memodifikasi dan mengembangkan modul ajar. Loh, Ibu dan Bapak Guru antara lain adalah berkolaborasi dengan rekan guru mapel yang sama, pembagian peran dengan rekan guru satu fase misalnya, pembagian penanggung jawab modul ajar, kemudian membagi pengalaman dan pengetahuan kepada rekan guru lain. Ibu dan Bapak Guru, modul ajar adalah salah satu bentuk rencana pembelajaran, maka saat menyusun rencana pembelajaran harus dengan semangat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dengan begitu, ke-6 dimensi dalam profil pelajar Pancasila terus dibangun secara konsisten. Maka selamat belajar dan mencoba. Salam bahagia.